Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bersama-sama kita membaca surah Al-Kahf ayat 16 sampai 35. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh MC juga tadi, bahwa selain kita membaca surah Al-Kahf, maka selanjutnya kita akan mengkaji apa yang terkandung dalam surah Al-Kahf itu. Ya. Jadi sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu, saya mohon izin Bu, Bapak, saya bisa berdiri enggak? Ya, bisa. Ya, jadi supaya saya bisa lihat semua Bapak Ibu ya. Ya, karena saya terus terang orangnya semampai. Semeter tak sampai. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin Pak, Bapak Ibu. Ini enggak apa-apa ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Akbar. Artinya ini merupakan hal yang sangat saya syukuri karena dapat diundang untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Dalam artian apa? Melalui pertemuan kali ini kita bukan berarti saya berdiri di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengajari Bapak Ibu, akan tetapi ya kita memaknai apa yang telah dijelaskan oleh surah Al-Asr tentang watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling dalam kesabaran. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Saya diberikan waktu berapa menit ini, Bu? Sampai capek? Sampai capek duduk? 5:30. Oh iya. Sekarang sudah jam berapa? Jam 5. Ya, ada setengah jam. Kalau ibu-ibu mungkin ini, nah kalau setengah jam itu masih lama. Capek kita dulu ini. Oke, jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi membaca surah Al-Kahf, ya, beberapa kandungan-kandungan di dalamnya berkaitan dengan perjanjian umat manusia. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik, diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini bukan semena-mena. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan begitu saja ciptaannya. Manusia diciptakan ada tujuannya. Tumbuhan diciptakan ada tujuannya. Hewan diciptakan ada tujuannya. Jadi yang perlu kita tarik kesimpulannya di sini bahwasanya kita sebagai umat manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Karena dalam surah Al-Kahf itu, kalau kita mau terjemahkan Al-Kahf itu ya bukan merupakan suatu yang bisa kita terjemahkan bahwa surah ini yang dimaksud. Akan tetapi surah ini kandungannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Ya. Jadi beda dengan surah-surah yang lain. Al-Baqarah. Al-Baqarah Bapak Ibu apa artinya? Sapi betina. Al-Maidah apa artinya? Hidangan. Kalau An-Nisa perempuan. Kalau Al-Kahf tidak tahu. Ya, maknanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya. Ya, itu tugas utama kita. Ya, disinilah kita sebagai manusia diberikan pilihan
Ya, apakah Anda ingin melakukan kebaikan atau Anda ingin melakukan ya kejahatan? Dalam ayat tersebut dijelaskan banyak berkaitan terkait dengan perbuatan umat manusia, di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat untuk mengawasi kita. Ya. Saya tanya sama Bapak Ibu, malaikat apa yang mengawasi kanan kita? Raqib. Kalau sebelah kiri kita siapa? Atid. Ya, mereka inilah yang mengawasi kita, Bapak Ibu. Ya, ada malaikat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka malaikat raqib yang akan mencatat amal kebaikan kita. Kemudian Atid mencatat amal kejelekan kita jika kita lalai dari perintah itu. Ya, dari hal inilah menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Perlu kita memaknai bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya dan mencegah diri kita atau menjauhi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, inilah kesempatan bagi kita ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam. Artinya bercocok tanam, mencari amalan-amalan kebaikan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi amalan-amalan kebaikan ini merupakan suatu tabungan bagi kita ketika kita hidup di dunia ini. Nah, dan disinilah kembali Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan surah Al-Kahf tadi juga. Disinilah Allah akan menempatkan kita ketika kita berkumpul di padang mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dihisab kita, dihitung-hitung amal-amalan kebaikan kita, sejauh mana kita melakukan kebaikan, seberat apa amalan-amalan kebaikan kita. Ya, kalau kita membaca ayat ini ya merinding, Bapak Ibu, karena berkaitan dengan perilaku kita. Ya, berkaitan dengan ya apa yang kita dapatkan di akhirat kelak, yang dimana kehidupan di akhirat kelak, disitulah kehidupan yang paling kekal, kehidupan yang kekal dan abadi. Kita hidup di dunia ini sementara, Bapak Ibu. Kita diberikan kesempatan hidup itu untuk sementara, maka manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu ya sekalian, ya biasakan terjadi dalam lingkungan sosial kita kan, ya kita tidak sadar, ya kita gosip kiri kanan gitu. Ya. Kita tidak jujur sama keluarga, ya kita tidak amanah dengan orang-orang sekitar kita. Kita tidak berbuat baik dengan orang-orang sekitar kita. Jadi ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, bahwa kita diberikan kesempatan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dalam artian apa? Dalam surah Al-Kahf tersebut ada dua peristiwa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah yaitu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apakah kita ingin melakukan kebaikan ataukah ingin melakukan kejahatan, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menentukan tempat kita. Ya, disitulah kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kebaikan, kita terlebih dahulu dimasukkan dalam neraka. Ya, dalam artian maaf ini, ya artinya kita di backlin dulu di neraka. Ya, kalau kita melakukan kejahatan, ya, jadi kita dimasukkan dalam neraka, kemudian habislah seluruh hukuman-hukuman kita. Ketika kita di dunia melakukan kejahatan, maka kita dikembalikan ke surga untuk seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian apa? Inilah yang perlu kita maknai, ya, bahwa manusia itu diberikan waktu untuk berbuat kebaikan, baik berbuat baik dalam dirinya maupun berbuat baik kepada orang lain. Jadi artinya apa? Hablum minallah kita itu kembali kepada diri kita. Wa hablum minan nas kita itu kembali kepada diri kita dengan orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu, ya, kita hanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan sosial kita rusak. Itu enggak bagus, itu enggak seimbang. Ya, jadi perlu kita memahami, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus memperbaiki hubungan sosial kita kepada sesama umat manusia. Dan perlu kita pahami bahwa Bapak Ibu, ya, kita berbuat baik kepada umat manusia, seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Jangan sampai kita salah mengartikan innamal mu'minuna itu hanya kita sesama muslim saja, kita bersaudara, kita berbuat baik. Akan tetapi innamal mu'minuna ikhwa, bahwasanya jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah hubungan sosial Anda dengan orang-orang sekitar Anda. Orang non muslim juga kita harus perbaiki hubungan kita. Orang-orang yang non muslim pun, ya, itu harus kita perbaiki. Ya, jadi kita menjadi umat manusia sebagai ummatan wasatan litakuna syuhada, menjadi umat-umat yang moderat. Umat-umat moderat di sini umat-umat yang senantiasa berada di posisi yang di tengah-tengah sebagai litakuna syuhada, untuk menjadi seorang saksi dalam setiap apa yang menjadi kehidupan sosial di lingkungan kita. Dalam artian apa, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermoderat bukan berarti kita, ya, memihak di tengah-tengah, tidak memberikan solusi, akan tetapi kita berada di tengah-tengah, memberikan solusi, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian peristiwa yang kedua dalam surah Al-Kahf ini perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu kita berlomba-lomba kepada untuk melakukan kebaikan. Bahwa orientasi kehidupan kita di dunia itu mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Ya, jadi orientasi kita melakukan kebaikan dan kejahatan di dunia ini adalah tujuan kita kepada di akhirat. Tinggal Bapak Ibu diberikan pilihan seperti yang telah saya katakan. Jika kita mau surganya Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan. Jika mau nerakanya Allah, silakan tabi. Ya, tabi, ada juga jalannya. Jadi dalam artian apa, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, bahwa kita diciptakan di dunia ini, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orientasi kita sebagai makhluk. Dan beribadah pun, ya, dalam artian di sini apa? Kita juga berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua ini ada tetangga di samping kiri kanannya. Ya, ada saudaranya, ada teman-temannya, ada sahabatnya. Marilah perbaiki silaturahim kita, Bapak Ibu. Tidak ada kedengkian di antara kita. Artinya penyakit-penyakit hati yang mungkin, ya, mungkin bisa jadi ada di pikiran Bapak Ibu sekalian, itu harus kita buang jauh-jauh. Karena dalam surah Al-Baqarah dijelaskan kembali bahwasanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, bahwasanya di dalam hati mereka terdapat penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kemudian Allah akan kembali, ya, menambah penyakit itu ke dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, bahwasanya orang-orang yang ditambahkan penyakit itu merupakan azabun,
alimun. Ya, azab dan ditambahkan lagi yang dialami, yang dirasakan oleh orang itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan Allah. Ya, jadi orang-orang yang memiliki penyakit hati, sombong, ujub hati itu berbangga hati. Ya, dengki. Ya, inilah semua beberapa contoh-contoh berkaitan dengan penyakit hati. Makanya, ya, marilah kita menghilangkan penyakit itu. Kalau tidak mau ditambahkan oleh Allah, ya, Bapak Ibu, kalau mau ditambahkan penyakit itu silakan. Ya, silakan dipelihara penyakit itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjabaran selanjutnya dari surah Al-Kahf tadi. Saya ingin mengkorelasikan kembali dengan ya surah Al-Ahzab ayat 21 yang dimana kita saat ini berada dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa ya apa yang menjadi perilaku kita sebagai orientasi kita di akhirat merupakan itulah yang menjadi tuntunan kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita ini jelas bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Otomatis Bapak Ibu kita ya merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, baik itu untuk dirinya, keluarganya, dan untuk para sahabatnya. Ya, dalam surah Al-Ahzab itu dijelaskan kembali bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwasanya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, ya, suri toladan yang baik. Ya, suri toladan yang baik yang dimaksud di sini dalam kajian tafsir lain atau dalam kajian ya juga ya khulasa Nurul Yakin dijelaskan bahwasanya uswatun hasanah dalam diri Rasulullah adalah yang pertama yaitu siddiq, amanah, tablik, fatonah. Ya, ini 4 sifat yang paling kita kenal dalam diri Rasulullah SAW dan memang telah dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab Sirah Nabawi. Bahwasanya ya dalam ya sikap Rasulullah SAW, beliau orangnya jujur. Ya, jujur, amanah. Artinya apa Bu amanah? Ya, dapat dipercaya, orangnya dapat bertanggung jawab. Tablik, apa artinya? Ya, tablik apa Bu artinya? Ya, tablik apa artinya? Ya, menyampaikan gitu. Ya, fatonah orangnya cerdas. Ya, jadi 4 sifat ini ya yang perlu kita pahami berkaitan dengan kehidupan dalam lingkungan sosial kita. Ya, jadi saya umpamanya seperti ini. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu cinta dengan Nabi? Cinta dengan Nabi? Ya? Kenapa bisa cinta? Pernah lihat orangnya tidak? Tidak. Pernah hidup bersama Nabi? Ya, pertanyaan saya selanjutnya Bapak Ibu, mengapa bisa cinta sama Nabi? Itu bukan suami Anda loh. Itu bukan adik Anda, saudara Anda dan lain sebagainya, orang tua Anda. Karena apanya? Ya, kalau Bapak mengatakan membaca kitabnya. Apa ya tadi? Ya, karena apanya? Saya yakin mayoritas Bapak Ibu cinta dengan Nabi karena akhlaknya. Oke, saya mau tanya sama Bapak Ibu lagi. Ini banyak pertanyaanku. Jadi, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu cinta sama suaminya? Cinta? Cinta sama suaminya? Kayak banyak yang tidak jawab ini. Ya, banyak yang tidak jawab, meragukan ini. Ya, cinta. Bapak cinta sama istri tak? Cinta, lebih terasa tahu. Ya. Jadi saya bertanya kembali, Bapak Ibu cinta sama istrinya, suaminya karena apanya?
karena ada warna. Ya, karena akhlaknya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ketika belum sah menjadi suami istri pasti ya memilih laki-laki itu alasannya, akhlaknya kan? Atau ada Bapak Ibu yang memilih karena ada uangnya, banyak hartana. Iya, iya, iya. Mohon maaf Bapak Ibu, artinya apa? Ya, kita ambil sisi positifnya di sini. Jadi saya yakin Bapak Ibu memilih suami dan istri karena akhlaknya. Itulah yang menjadi ya rujukan kita kepada apa yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, saya yakin Ibu karena ya akhlaknya. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita memahami kembali ya seperti sekarang ini dalam momentum bulan ya Rabiul Awal ya, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ya banyak kegiatan-kegiatan Maulid yang selama ini dilaksanakan oleh ibu-ibu majelis taklim. Jadi dalam artian apa, saya ingin memberikan pemahaman ya, jika kita mengaku cinta dengan Nabi, marilah kita implementasikan sifat itu. Kalau ibu mau disuka sama suaminya, amalkan 4 sifat ini. Jujur, amanah, ya, tabligh, fatona. Ya, saya yakin ibu-ibu akan disuka sama suaminya. Begitupun ya suami, amalkan 4 sifat itu. Karena kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, ya ketika Rasulullah SAW diberikan amanah untuk berdagang ke negeri Syam, ya, beliau amanah orangnya, ya, beliau jujur dalam berdagang, beliau cerdas dalam berdagang, ya, beliau ya terbuka dalam berdagang. Artinya apa? Kalau berdagang, kalau memang barangnya rusak, Rasulullah ambil, tidak mau jual, ya, Rasulullah jujur. Harganya sekian-sekian. Datang kalau ibu-ibu jual-jualan di pasar. Harganya 5.000 dikasih naik 2.000. Jadi 7.000 Pak. supaya bisa ada pelanggan yang menawar gitu ya. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi dalam artian Rasulullah seperti itu dalam berdagang, sehingga Siti Khadijah ya takjub kepada sikap Rasulullah SAW, sehingga Khadijah yang melamar Nabi, ya, yang dimana Khadijah pada waktu itu memiliki harta yang sangat banyak, ya, dengan ketakjuban Sayyidah Khadijah kepada Nabi, ya, Rasulullah SAW pada waktu itu belum menjadi Nabi, maksud saya Nabi Muhammad, ya, beliau yang melamar, ya, beliau sendiri, ya, Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dari sikap tersebut, sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, ya, beliau bagaimana hubungan keluarganya dengan Khadijah? Harmonis. Ya. Ya, harmonis beliau. Beliau Nabi Muhammad hidup dengan Khadijah sehidup semati. Dalam artian Khadijah, ya, maksud saya Nabi Muhammad, ya, menikah dengan, ya, biasa kan kali ini kaum orientalis membahas terkait dengan istri Nabi kan, ya, banyak ya yang bahasa poligami dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dengan Khadijah, ya, beliau hidup dengan Khadijah sampai beliau wafat, gitu. Ya, tidak ada perselisihan satu sama lain karena ya kepercayaan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui momentum Maulid ini, ya, dan juga melalui pertemuan yang kita bahas berkaitan dengan surah Al-Kahf tadi, ya, marilah kita memaknai bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga, ya, khairul ummah. Kita semua adalah umat-umat yang terbaik. Ya, marilah kita senantiasa mengimplementasikan, ya, kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau kita berbuat baik, insya Allah kita sendiri akan dapat manfaatnya. Begitupun orang lain. Ya, begitupun Bapak Ibu yang ada mungkin, ya,
berkecimpung ya di tokoh-tokoh masyarakat, baik itu IWSS dan organisasi ini, ya marilah kalau Bapak Ibu mau dicintai oleh anggota-anggotanya, amalkan Bu 4 sifat itu. Saya yakin anggota-anggotanya akan suka dengan Anda. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau maju anggota dewan, amalkan 4 sifat ini. Ya, ya, amalkan 4 sifat ini. Ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Insya Allah rakyat akan suka dengan Anda. Itu. Ya, jadi orientasi kita berbuat baik, jelas kita akan mendapat ya kebaikan, ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat baik di diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sucikan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepadanya, semoga dengan segala aktivitas kita, keseharian kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.